Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengawasan kerja. Mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Santi Riana Dewi STMM. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Marlia Damayanti dengan NIM 31218177. Nama Martini, NIM 31218178. Nama saya Maya Arnafastiti, NIM 31218181. nama Mega Cantika, NIM 312181882. Nama saya Mega Margareta, NIM 31218183. Pembahasan yang pertama yaitu terdapat dua pengertian pengawasan kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siagian, pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa sebagian kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, menurut Kadarman, pengawasan kerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan pengawasan kerja. Tujuan dari pengawasan kerja itu, yang pertama, untuk mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan, serta mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah digunakan sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran. Yang keempat, untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan agar bisa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Yang kelima, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan agar dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga dapat efisiensi yang besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengawasan. Yang pertama, objektif dan menghasilkan data. Artinya, pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, berpangkal tolak dari keputusan pemimpin. Artinya, untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Yang ketiga, preventif. Artinya, bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif. Maka pengawasan harus bersifat mencegah, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan. Yang keempat, bukan tujuan tetapi sarana. Artinya, pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, efisiensi, artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, membimbing dan mendidik, artinya pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksanaan dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan. Yang A, berdasarkan subjek dan lingkungan. Yang pertama, pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi. Yang kedua, pengawasan internal. Pengawasan ini dilakukan oleh unit organisasi yang diawasi. Yang B, berdasarkan tempat. 1. Pengawasan dari jauh. Pengawasan ini sifatnya tidak langsung yang dilakukan melalui dokumen atau laporan yang diterima. Yang kedua, pengawasan dari dekat. Pengawasan dapat langsung dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan atau instansi atau pribadi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan. Yang C, berdasarkan waktu. Yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pekerjaan ini dilakukan. Yang kedua, pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan untuk membandingkan hasil pekerjaan yang diperoleh dengan perencanaan yang dibuat.
Di sini saya akan menjelaskan proses pengawasan. Pengawasan terdiri dari suatu proses berikut ini. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Tujuan dilakukan penetapan standar pelaksanaan yaitu agar dalam melakukan pengawasan, manajer mempunyai standar yang jelas. Kedua, mengukur hasil pekerjaan. Pengukuran di sini adalah tindakan memastikan jumlah atau kapasitas suatu entitas yang digariskan dengan baik. Tanpa pengukuran, seseorang pemimpin dipaksa untuk menerka atau menggunakan metode kira-kira yang mungkin tidak dapat dipercaya. Pada umumnya, entitas yang sedang diukur dapat diklasifikasikan ke dalam dua buah kelompok, yaitu pertama, yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program atau pelaksanaannya secara keseluruhan. Yang kedua, mempersoalkan output per unit kerja langsung yang dipergunakan. Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa pengawasan sumber daya manusia ini harus diamati dengan penuh perhatian. Hal ini dimaksudkan bahwa pengawasan tidak semata-mata ditunjukkan untuk menentukan siapa yang salah dalam hal terjadinya penyimpangan dalam realisasi rencana. Yang ketiga, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisi untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Suatu pengawasan harus pula diarahkan pada pencarian dan penemuan siapa yang salah karena penyimpangan hanya mungkin terjadi karena faktor manusianya. Jadi pengawasan ini adalah suatu tindakan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Pengawasan atau pimpinan harus memahami dengan pemikiran yang jernih terhadap seluruh pegawai yang diawasi. Apabila terjadi masalah atau semacam diskrepensi antara hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam rencana dengan kinerja yang ditampilkan oleh para pelaksana tugas. Dalam hal mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan ini dapat dianggap sebagai tindakan memaksa agar dilakukan usaha-usaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi pengawasan kerja. Setiap karyawan yang bekerja pastinya memiliki sifat-sifat manusiawi yang mungkin akan berpotensi untuk melakukan sebuah perbuatan kecurangan atau kesalahan dalam bekerja. Sehingga perusahaan harus menerapkan pengawasan kerja yang baik dan profesional. Berikut ini cara efektif yang dapat diterapkan dalam perusahaan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama bekerja. Cara yang pertama, mengoptimalkan fungsi HRD. Departemen HRD dan stafnya bertugas untuk mensinergikan antara karyawan dan perusahaan yang sepatutnya mengawasi proses kerja karyawan. Mengawasi kedisiplinan, kerapihan, dan kepatuhan karyawan terhadap semua peraturan perusahaan apakah telah mereka jalankan dan terapkan. Seperti halnya, peraturan kerja yang sebelumnya telah disepakati harus dijalankan oleh karyawan. Jadi, jika ada karyawan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, seorang HRD harus menegur dan memberikan hukuman secara objektif dan adil. Cara yang kedua, mengangkat manajer HRD yang profesional. Setelah fungsi HRD berjalan optimal, maka step selanjutnya adalah memantau kualitas kinerja karyawan. Tugas ini lebih tepatnya dilakukan oleh seorang manajer HRD yang profesional. Sebelum mengangkat manajer HRD yang tepat, seorang kandidat harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kriteria, yaitu profesional, terpercaya, handal, dan memiliki pengalaman yang cukup, supaya mampu memahami serta mengarahkan pekerjaan karyawan yang kurang sesuai menuju performa yang maksimal, serta harus mampu memberikan laporan yang akurat pada stakeholder tentang kualitas kinerja dan hasil kerja karyawan. Dan yang terakhir, cara yang ketiga, memasang CCTV di area kantor. Saat diawasi, biasanya karyawan akan bekerja lebih giat dan optimal. Maka saat mereka sadar akan diawasi saat bekerja, mereka akan berusaha untuk terlihat produktif, menggunakan semua waktunya secara maksimal. Dengan memasang CCTV di sekitar ruangan kantor, akan membuat mereka merasa terus diawasi sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan karyawan. Selanjutnya ada contoh pengawasan kerja di Puskesmas. Pengawasan kerja yang dilakukan di Puskesmas ini biasanya dalam bentuk internal maupun eksternal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh atasan langsung, sedangkan pengawasan eksternalnya dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta berbagai institusi pemerintahan terkait. Pengawasannya itu biasanya mencakup administrasi, keuangan, dan teknis pelayanan.
Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, maka perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.